Saham Netflix turun ke titik terendah dalam 52 pekan terakhir, menjadikan harga sekarang adalah harga yang paling murah sejak 1 tahun yang lalu. Sekarang adalah kesempatan yang sangat baik bagi investor yang yakin dengan masa depan Netflix untuk mulai memborong dalam jumlah banyak, sobat investor. Kita tahu bahwa investor yang hebat tidak membeli di pucuk. Investor yang hebat adalah investor yang membeli di harga paling bawah untuk perusahaan-perusahaan hebat, dan Netflix adalah pemimpin dunia streaming saat ini. Tertarik untuk membeli saham Netflix? Hai sobat investor, selamat datang di Islam Invest, dan kali ini kita akan membahas Netflix. Berita terbaru, Netflix itu sedang turun ya harga sahamnya, padahal Netflix merupakan pemimpin dunia streaming saat ini. Tentunya hal ini membuat harga sahamnya sangat menarik sobat investor. Laporan keuangan terakhir itu dikeluarkan di bulan Januari tanggal 20 ya, jadi udah cukup lama. Jadi sekarang tuh tidak ada hubungannya dengan laporan keuangan kuartal terbaru. Kemungkinan penurunan harga saham sekarang itu disebabkan karena berita-berita yang ada di luar sana. Dan kalau untuk saya sendiri, berita itu hanya sifatnya sebagai tambahan ya, tapi untuk pengambilan keputusan saya lebih suka berpegang pada laporan keuangan sobat investor. Nah, sedangkan Netflix sendiri untuk sekarang itu terus berkembang, dan bahkan Netflix itu mulai merambah dunia game ya, karena Netflix juga dikabarkan akan mengakuisisi sebuah developer mobile game ya. Dan kalau sobat investor menginstal Netflix di handphone sobat semua, coba lihat di tampilannya akan ada segmen di mana kita bisa memainkan mobile game langsung di software Netflix. Tentunya ini adalah salah satu celah pasar baru yang digarap oleh Netflix sobat investor. Dan mengingat pelanggan Netflix itu jumlahnya 222 juta orang, tentunya setiap inovasi seperti itu juga akan membuat dampak yang cukup besar sobat investor. Di tengah inovasi Netflix yang semakin masif seperti itu, ternyata harga sahamnya itu malah justru turun. Nah, sekarang kita lihat nih, apakah Netflix masih menarik untuk kita beli sahamnya? Netflix sekarang diperdagangkan di bursa Nasdaq ya, dengan kode ticker NFLX. Diperdagangkan di harga $341 per lembar saham. Lumayan premium harga sahamnya ya bagi investor yang membeli secara utuh sahamnya, tapi bagi kita bisa membeli secara fractional share, dimana kita nggak usah membeli sebanyak $341 untuk satu lembar saham. Kita bisa membeli saham mulai dari $1 di GoTrade atau bahkan 5.000 perak di Nanovest sobat investor. Jadi manfaatkanlah kemudahan untuk membeli saham secara fractional share. Dalam satu hari terakhir, di hari bursa tanggal 8 Maret tahun 2022, saham Netflix turun 2,43%. Dalam 5 hari terakhir ternyata sudah turun sampai 10%. Dalam 1 bulan terakhir saham Netflix sudah turun sampai 17%. Dalam 6 bulan terakhir sudah turun sampai 42%. Wow, 42% sobat investor, ini diskon yang sangat mantap sekali. Dan dalam 1 tahun terakhir sudah turun sampai 32% ya. Kalau dalam 5 tahun terakhir masih naik sampai 142%. Jadi kelihatan di sini ya, kalau untuk long term Netflix itu masih cukup bagus karena masih naik 142% dalam 5 tahun terakhir. Tapi kalau kita lihat penurunan harga sahamnya dari titik tertingginya itu, Netflix sudah turun sampai 50,49%. Wow, sudah diskon separohnya sobat investor. Jadi jika sobat membeli di harga sekarang dan harga Netflix kembali menyentuh titik tertingginya ya, di sekitar harga $690 per lembar saham, maka sobat investor akan cuan 100% ya. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus sekali ya. Apakah kalian akan menyia-nyiakan kesempatan ini? Kalau untuk saya sendiri enggak ya. Saya mulai menyerok dan mulai mencicil kembali saham Netflix mumpung lagi diskon besar seperti ini sobat investor. Untuk market capitalnya sendiri, Netflix sekarang di angka $155 miliar. Tentunya sudah cukup besar ya, karena market capitalnya sudah di atas $100 miliar. Tapi kalau dibandingkan dengan market capital Netflix belakangan ini, tentu saja sedang kecil karena turunnya udah sampai 50%. Biasanya market capital Netflix itu di angka $200 miliar lebih sobat investor. Dan
Price to earning ratio sekarang juga menjadi price to earning ratio yang paling murah jika kita bandingkan dengan price to earning ratio dalam 1 tahun terakhir Sobat Investor. Tentu saja secara valuasi juga sedang sangat bagus ya. Mantap sekali kan jika kita mulai memborong Netflix sekarang dan kita hold untuk jangka panjang Sobat Investor. Kita lihat laporan keuangannya ya di situs Google Finance. Untuk secara tahunan, laporan keuangan Netflix masih sangat cantik sekali, indah sekali laporan keuangannya. Selalu meningkat setiap tahun ya. Di tahun 2018 pendapatannya sebesar 15 miliar dolar, di tahun 2019 pendapatannya naik menjadi 20 miliar dolar dan di tahun 2020 pendapatannya naik sampai 25 miliar dolar dan di tahun 2021 pendapatannya naik lagi menjadi 29 miliar dolar atau naik sebanyak 18% ya dibandingkan dengan tahun lalu Sobat Investor. Kita cek secara tahunan dulu ya karena ini laporan keuangan yang sudah lengkap 1 tahun penuh ya untuk tahun keuangan di tahun 2021. Dari pendapatan sebesar 29,7 miliar dolar ini ternyata laba bersihnya adalah 5 miliar dolar menjadikan net profit marginnya itu di angka 17%. Tentu saja ini adalah net profit margin yang cukup besar ya karena di atas 10% dan mendekati 20%, bahkan artinya Netflix itu adalah perusahaan yang cukup profitable Sobat Investor. Patut dicek dulu ya bahwa net change in cash atau kas di tangannya itu berkurang sebesar 2,1 miliar dolar atau berkurang 168% ya. Kemungkinan ini karena Netflix itu melakukan investasi yang cukup masif ya, salah satunya tentu saja dengan membeli developer mobile game seperti ini Sobat Investor. Jadi kalau pengurangan kas untuk investasi tentu saja itu adalah hal yang cukup bagus. Nah sekarang kita lihat laporan keuangan per kuartalnya Sobat Investor. Ini juga sebenarnya cukup bagus ya karena terus meningkat nih dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya. Kita lihat ya di bulan Maret atau kuartal pertama tahun 2021 pendapatannya sebesar 7 miliar dolar atau naik sebesar 24%. Di kuartal kedua tahun 2021 pendapatannya sebesar 7,3 miliar dolar atau naik sebesar 19%. Di kuartal ketiga itu pendapatannya sebesar 7,4 miliar dolar atau naik sebesar 16% dan di kuartal keempat pendapatannya sebesar 7,7 miliar dolar atau naik sebesar 16% Sobat Investor. Nah kita lihat di sini secara pendapatan tuh nggak pernah turun, secara laba juga selalu naik ya dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menjadikan menurut saya Netflix itu adalah saham yang sangat-sangat bagus Sobat Investor. Jadi kalau harga sahamnya sekarang sedang turun sampai 50% ya dari titik tertingginya, tentu saja menurut saya adalah kesempatan beli yang sangat bagus ya karena Netflix biar gimana pun adalah market leader di bidang video streaming Sobat Investor. Next kita lihat laporan keuangannya di situs Yahoo Finance. Price to earningnya sebesar 34 kalinya, masih 11-12 yang mirip dengan di Google Finance. Dengan price to salesnya itu sangat murah, yaitu hanya 5,9 kalinya saja Sobat Investor. Ingat, Netflix itu adalah perusahaan teknologi dan cara untuk mengukur perusahaan teknologi itu menurut saya lebih tepat dengan price to sales dibandingkan dengan price to earning. Karena biasanya perusahaan teknologi itu adalah perusahaan yang belum mencetak laba. Tapi kalau Netflix ini beda. Netflix ini meskipun perusahaan teknologi tapi dia itu sudah mencetak laba dan labanya juga cukup banyak ya Sobat Investor, mencapai net profit margin sampai 17,23% ya di tahun 2021. Tentu saja ini menjadikan posisi Netflix sebagai perusahaan teknologi itu sangat bagus. Dengan price to book-nya juga menurut saya cukup murah, yaitu hanya 10 kali saja untuk sebuah perusahaan teknologi yang memiliki price to book 10 kali. Menurut saya ini sudah cukup murah. Jangan bandingkan dengan price to book perusahaan-perusahaan batu bara atau perusahaan-perusahaan konvensional lain ya yang dihitungnya itu hanya berdasarkan aset-aset fisik saja. Netflix itu beda, aset fisiknya itu jarang karena bahkan juga cabangnya juga tidak banyak. Jadi kalau price to book-nya tinggi itu wajar. Tapi price to book di sini adalah 10 kali saja. Jadi menurut saya ini masih cukup murah Sobat Investor. Bahkan ini juga angka price to book yang masih lebih murah dari banyak perusahaan teknologi yang ada di Indonesia Sobat Investor. Nah ini yang penting Sobat Investor, penting sekali. Selain net profit margin, kita juga melihat return on asset dan juga return on equity. Untuk return on asset sebesar 9,23% cukup bagus karena Netflix itu memiliki hutang yang lumayan besar dan ini wajar karena dia adalah perusahaan teknologi yang tentu saja masih berfokus untuk mengembangkan perusahaannya dan tentunya cara terbaik untuk mengembangkan perusahaannya dengan utang
Dan itu bagus selama bisa melakukan pelunasan hutang tepat waktu. Yang paling penting itu adalah return on equity-nya sobat investor. Kalau hutang ini akan dilunasi sesuai dengan jadwalnya. Tapi kalau laba dibandingkan dengan modal, nah ini beda karena modal itu adalah full yang sudah menjadi milik Netflix dan ternyata return on equity-nya itu sangat-sangat bagus sekali, yaitu sebesar 38% sobat investor. Untuk return on equity yang di atas 20% itu sudah saya golongkan sebagai performa yang sangat bagus. Tapi Netflix return on equity-nya itu mencapai 38%. Ini luar biasa ya menurut saya. Dan ini juga salah satu alasan kenapa saya menjadikan Netflix sebagai salah satu saham di portofolio saya sobat investor. Estimasi analis itu naik sangat pesat ya, dari bawah sini langsung naik ke atas ini. Apakah Netflix bisa melampaui prediksi analis? Kita lihat saja di laporan keuangan kuartal pertama tahun 2022 nanti kalau sudah keluar sobat investor. Tapi untuk sekarang kita cek secara garis besarnya dulu nih. Ini sama ya di Google Finance, startnya juga sangat bagus sekali. Pendapatannya semakin meningkat dan labanya juga terus meningkat. Untuk rekomendasi analisnya itu ternyata hanya di buy saja dengan rekomendasi ratingnya itu di angka 2,3. Tapi yang penting untuk kita perhatikan di sini, harga sekarang tuh sangat-sangat rendah tuh dan baru saja menyentuh titik terendahnya. Jadi sekarang adalah titik beli yang sangat bagus nih. Dalam 52 pekan terakhir harga Netflix titik terendahnya itu di sekitar $330 dan harga sekarang tuh di angka $341 saja. Sangat dekat dengan titik terendahnya ya sobat investor, sedangkan harga tertingginya itu di angka $735. Kelihatan di sini ya sobat investor, jika kalian membeli di harga sekarang ini sangat bagus sekali dan artinya kalian sedang membeli di harga yang rendah sobat investor. Next kita lihat di situs Nasdaq, selalu saya lihat di sini ya untuk memastikan rekomendasi analis itu nggak cuman di satu sumber saja sobat investor. Nah, menurut Nasdaq kita cek dulu histori dividennya. Tentu saja masih belum membagikan dividen ya karena fokus utamanya masih di pengembangan perusahaan. Menurut analis researchnya, recommendation rating Netflix itu di kisaran buy saja sobat investor, sama dengan recommendation rating di Yahoo Finance ya di kisaran 2,3, artinya ini adalah buy. Di Nasdaq juga sama, recommendation ratingnya adalah buy berdasarkan 37 analis. Menurut saya meskipun nggak sampai strong buy wajar. Kenapa nggak sampai strong buy? Karena harga saham Netflix sekarang itu sedang turun. Dan biasanya analis itu cari aman ya, kalau sahamnya sedang turun mereka rekomendasinya hanyalah buy saja. Itulah sebabnya kita perlu meneliti sendiri apakah buy di sini adalah buy yang kurang bagus atau buy yang bagus. Dan menurut saya dengan performa keuangan Netflix yang sebagus ini, dengan price to earning rasionya yang semurah ini, hanya 32, jauh lebih murah dibandingkan dengan price to earning beberapa bulan terakhir sobat investor, bahkan price to earning 1 tahun terakhir. Dan harga saham yang terus turun seperti ini, menurut saya sekarang adalah waktu yang sangat bagus untuk membeli saham Netflix. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian juga tertarik untuk membeli saham Netflix atau masih wait and see? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki rekomendasi saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.